Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Shihabuddin MSI serta teman-teman yang berbahagia. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syifa Utami Hairunisa dari kelas 2A Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang hukum perdata yang berlaku di Indonesia serta sistematikanya. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari pembuatan video ini ialah diajukan untuk memenuhi ujian tengah semester genap mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama adalah pengertian dan keadaan hukum perdata di Indonesia. Yang kedua, sejarah singkat hukum perdata. Yang ketiga, hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Dan yang keempat yaitu sistematika hukum perdata. Yang pertama, pengertian dan keadaan hukum perdata di Indonesia. Pengertian hukum perdata. Menurut Profesor Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata, menyatakan bahwa hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Sementara, menurut Profesor Dr. Nisri Dewi Masjun Sofwan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Kendatipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan, tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, misalnya bidang hukum perkawinan, pemburuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keadaan hukum perdata di Indonesia. Keadaan hukum perdata di Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan, di mana kolusi, narkoba, dan kejahatan lainnya seakan tidak ada habisnya. Banyak faktor yang menyebabkan lemahnya hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu banyak orang yang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan. Semakin tinggi status seseorang, semakin besar lingkup pengaruhnya, terutama bagi mereka yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Ada risiko terjadinya kecurangan di Indonesia. Misalnya, banyak terjadi kasus korupsi di kalangan pejabat yang merugikan negara. Namun, kasus ini terkadang lambat ditangani karena penyalahgunaan jabatan. Yang kedua yaitu kegiatan transaksi suap-menyuap masih sering terjadi. Transaksi ini banyak terjadi pada penegakan hukum di Indonesia. Banyak oknum pemerintah tertangkap melakukan transaksi suap terhadap hakim dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Yang ketiga, faktor kekeluargaan atau kekerabatan juga dapat menjadi salah satu masalah dalam penegakan hukum. Di Indonesia, kebanyakan orang masih menempatkan keluarga di atas yang lain. Tapi dalam penegakan hukum, prioritas keluarga atau orang terdekat tidak boleh diberlakukan, karena tujuan utama hukum adalah untuk mendapatkan keadilan tanpa memandang siapapun.
Topik yang kedua yaitu sejarah singkat hukum perdata. Sebagian besar hukum perdata Eropa berasal dari hukum perdata Perancis. Hukum yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut hukum perdata dan hukum dagang. Sewaktu Perancis menguasai Belanda pada tahun 1086 sampai 1813, kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis, yaitu pada tahun 1813. Topik yang ketiga yaitu hukum perdata yang berlaku di Indonesia. 5 hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu hukum orang dan keluarga. Buku pertama BW mengatur manusia sebagai subjek hukum, hukum keluarga dan hukum perkawinan. Dalam perkembangannya, bagian-bagian tertentu dari BW mulai dikembangkan. Hukum perdata terbagi menjadi banyak peraturan perundang-undangan. Salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi landasan hukum perkawinan. Seiring dengan jalannya perkembangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengalami perubahan. Perubahan ini menjangkau batasan usia untuk melakukan pernikahan, perbaikan aturan dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Para peserta dalam pelatihan ini nantinya dapat lebih memahami perkembangan hukum orang dan keluarga saat ini. Selanjutnya itu hukum benda. Hukum kedua BW mengatur tentang benda. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda dalam definisi telah mengalami perluasan makna dengan lahirnya benda yang tidak nyata atau benda virtual. Hal ini juga berhubungan langsung dengan adanya jaminan fidusia yang sebagaimana telah disebutkan di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia merupakan jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tentunya membutuhkan pengaturan yang lebih mutakhir untuk mencakup benda virtual. Praktisi hukum juga akan secara lengkap menjelaskan dasar-dasar dari hukum benda, sehingga peserta dapat menerapkan peraturan yang ada sesuai dengan konteks benda yang berubah seiring perkembangannya zaman. Yang ketiga yaitu hukum perikatan. Buku ketiga BW mengatur tentang perikatan. Perikatan merupakan hubungan hukum bersifat harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi, sedangkan pihak lain berkewajiban untuk berprestasi. Berdasarkan pasal 1233 BW, bahwa perikatan bersumber dari perjanjian atau kontrak dan undang-undang. Perkembangan teknologi yang meningkat memiliki pengaruh terhadap aspek kehidupan manusia. Internet merupakan media elektronik terbesar yang dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kegiatan seperti kegiatan ekonomi, atau lebih dikenal dengan electronic commerce, atau kegiatan e-commerce, dan melakukan perjanjian yang disebut dengan e-contract. Kontrak tidak dapat dilakukan secara konvensional seperti biasanya dalam kegiatan tersebut, melainkan melalui media elektronik. Hal ini membawa konsekuensi tersendiri terkait permasalahan hukum yang mendasar. Dengan adanya praktisi dan ahli hukum terbaik yang ada, diharapkan dapat memberikan penjelasan secara jelas dan komprehensif mengenai hukum perikatan pada kondisi saat ini. Selanjutnya yaitu ajaran perbuatan melanggar hukum.
Hukum pasal 1365 BW yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain. Mewajibkan pelakunya karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian. Berdasarkan pasal tersebut, seseorang bertanggung gugat atas kerugian orang lain apabila ada perbuatan melanggar hukum. Ada hubungan kausal, ada kesalahan, ada kerugian, dan ada relativitas. Dengan adanya praktisi dan ahli hukum terbaik yang ada, diharapkan dapat memberikan penjelasan secara jelas dan komprehensif mengenai perbuatan melanggar hukum pada kondisi saat ini. Yang terakhir yaitu hukum pembuktian dan pengaturan alat bukti. Dengan perkembangnya perekonomian dan perdagangan, semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat, sehingga dibutuhkan langkah perbaikan demi keseimbangan dan kepastian hukum dalam hubungan kreditor dan debitor. Dilakukan pembentukan produk hukum baru untuk mendukung pengembangan perekonomian nasional dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hukum kepailitan mengalami perkembangan seiring berkembangnya zaman. Dengan adanya praktisi-praktisi hukum yang terbaik, diharapkan dapat memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai hukum kepailitan di kondisi saat ini. Topik yang selanjutnya yaitu sistematika hukum perdata di Indonesia. Sistematika hukum perdata di Indonesia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tentang diri seseorang atau hukum perorangan. Hukum perorangan memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum. Peraturan perihal percakapan untuk memiliki hak dan percakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal yang mempengaruhi kecakapan. Merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur mengenai kedudukan orang mengenai manusia sebagai subjek hukum. Kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum, catatan sipil, ketidakhadiran, dan domisili, termasuk kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Yang kedua yaitu kekeluargaan. Hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada pertalian keluarga. Misalnya, perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan. Yang ketiga, terbagi atas hukum kekayaan yang absolut, hukum kekayaan yang relatif. Hukum kekayaan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaannya, atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan yang absolut berisi hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hukum kekayaan yang relatif berisi hak perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu saja. Yang terakhir yaitu waris. Hukum waris merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada sekalian ahli warisnya beserta akibat-akibatnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam topik pembahasan hari ini adalah hukum perdata di Indonesia adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya. Berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya.
Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam pergaulan masyarakat. Jadi, hukum perdata adalah hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. Dalam peradilan hukum perdata, diutamakan perdamaian karena hukum perdata itu tidak hanya difungsikan untuk menghukum seseorang, tetapi juga sebagai alat untuk mendapatkan keadilan dan perdamaian. Hanya itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.